Media sosial heboh banget nih kemarin soal pendakwah Gus Miftah yang dianggap ngebully penjual es teh dengan kata-kata yang kasar. Ya kono didol goblok. Nggak cuma Gus Miftah, ada juga ribut-ribut soal uang donasi Agus yang jadi korban penyiraman air keras. Agus orang buta. Dua-duanya sama-sama viral dan sama-sama mancing emosi netizen. Ujung-ujungnya, dua-duanya kena petisi online. Yang satu kena petisi pencopotan jabatan dari pemerintahan, yang satu lagi kena petisi pengembalian uang donasi. Ya, keduanya bisa dibilang kena fenomena cancel culture dan viral culture. Nah, fenomena ini nunjukin begitu dahsyatnya penghakiman publik alias netizen di era digital kayak sekarang ini. Wah, seru banget ya drama media sosial belakangan ini. Nah, kita bahas yuk soal cancel culture bareng gue Trias Ambari di segmen Apa Kata Gue. Kita ngobrolin apa aja deh, pokoknya yang penting lagi rame di media sosial. Yap, Gus Miftah sama Agus Donasi. Tadi gue udah bilang ya, mereka kena fenomena cancel culture. Lo ngerti gak sih, Mat? Cancel culture itu apa? Emang cancel culture apaan dah? Kasih tahu dong. Pura-pura nggak tahu dia padahal udah gue kasih tahu tadi. Nah, apaan sih fenomena cancel culture ini? Nah, kalau cancel culture ini bisa dibilang sebagai fenomena boykot, pencekalan, buat ngehukum seseorang karena tindakan yang dianggap salah sama netizen. Nah, serem banget kan? Jadi kayak semacam hukuman sosial gitulah. Dan cancel culture itu ternyata bagian dari pop culture yang ternyata berkembang di era digital. Awalnya istilah cancel culture ini tuh rame banget di Korea Selatan buat ngeboikot idol K-pop mereka yang dianggap ngelanggar norma dan juga berbuat salah. Jadi masyarakat di Korea dan swastanya itu mereka kompak banget. Mereka demo, bahkan mereka bikin putus kontrak sampai orang yang dianggap salah itu nggak nongol lagi lah di media dan media sosial. Sampai akhirnya fenomena cancel culture ini tuh rame di Indonesia. Nah, contohnya kayak yang belum lama lah, kasus Gus Miftah dan si Agus Donasi ini. Netizen bahkan kompak banget nih buat nge-labelin keduanya itu jelas sangat amat bersalah dan yang pasti menyebalkan ya. Nah, sampai ada gerakan di change.org, petisi pencopotan Gus Miftah dari jabatan utusan presiden. Karena memang mereka dianggap nggak pantas dan nggak sejalan sama Bapak Presiden Prabowo yang menghargai rakyat kecil. Saking banyaknya hujatan dan gerakan petisi online ini juga didukung banyak orang ya, jadinya Gus Miftah akhirnya mundur dan melepaskan jabatannya cuma dalam hitungan hari. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus presiden. Nah, kalau menurut lu gimana nih, Mat? Bener sih, emang gerakan netizen itu nggak bisa dianggap sepele. Nah, jadi kita ngeliat nih budaya cancel culture ini emang bener-bener destruktif gitu ya. Dampaknya tuh emang nggak kaleng-kaleng. Jebret lo langsung aja kena mental. Jebret tiba-tiba lo langsung aja udah di pikiran orang udah lo negatif terus. Nah, jadinya nih di kasus Gus Miftah ini dan si penjual es, fenomena cancel culture ini kayak ibarat aksi sosial. Jadi siapapun berhak bersuara, berpendapat dalam sistem demokrasi. Mau bikin gebrakan online kek, mau bikin petisi online kek, mau bareng-bareng bikin viral kesalahan orang kek, semuanya bisa dilakukan. Dan ini bener-bener terjadi belakangan ini. Dan ini dia nih, salah satu video yang bikin Gus Miftah ini kena cancel culture. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol kok. Nah, Mat, lo nih sebagai netizen ngelihat video ini apa sih yang lo rasain? Kalau aku nonton videonya sih kasihan banget ya Mbak ya. Orang bapaknya cuma nyari nafkah buat keluarganya, kok malah digituin. Iya bener banget, itu yang dirasain
banyak netizen dan akhirnya video yang bikin Gus Miftah ini kena cancel culture ini jadi viral banget. Karena memang kata-katanya kasar juga. Nah, komentar netizen juga sama nih kayak si Madian ini. Semuanya marah-marah, nggak terima, ngerasa kasihan sama si bapak penjual es teh ini. Dan akhirnya, yes, Gus Miftah hujatan dari netizen. Nah, sisi lain dari era digital ini emang bisa kejam banget buat seseorang yang memang dianggap bersalah sama netizen. Jadi kita perlu hati-hati juga kayaknya ya untuk bermain sosial media atau mungkin bikin konten gitu ya, karena ngeri-ngeri sedap. Opini publik yang masif ini bisa bikin netizen seakan berjuang bersama-sama buat ngeboikot seseorang, bahkan kesalahan masa lalu itu juga bisa diungkit loh. Kayak si Gus Miftah ini. Dan jejak digital itu emang susah banget untuk dihapus. Tapi menariknya ada sisi lain yang berbeda. Kalau tadi fenomena cancel culture ini agak dampaknya negatif lah ke Gus Miftah. Tapi berbeda nih sama si penjual es teh yang dibully ini. Dia malah jadi kayak kejatuhan durian runtuh alias dapat rezeki nomplok gara-gara dia dibully. Menarik ya. Gimana Madian? Kira-kira kamu mau dibully biar dapat rezeki nomplok nggak? Maulah kalau dapat 1 M. Waduh, ini nih. Mungkinkah dengan adanya fenomena cancel culture ini bakal banyak orang yang bikin sad story gue dibully gitu ya biar dapat banyak bantuan. Soalnya si Pak penjual es teh ini mendapat bantuan uang ratusan juta rupiah, bantuan dana usaha, umroh sekeluarga, dan juga beasiswa buat anaknya. Tapi disclaimer ya, gue nggak ngebelain siapapun, nggak ngebelain Gus Miftah ataupun nggak ngejatuhin si Pak penjual es teh, karena di sini gue ngebahas soal cancel culture-nya. Nah jadinya memang dengan adanya cancel culture ini si bapak penjual es teh jadi viral banget. Dan dukungan dari influencer, netizen yang ngerasa kasihan akhirnya pada ngasih bantuan finansial ke si pak penjual es teh ini. Dampaknya jelas positif banget buat si pak penjual es teh ini karena memang cuma karena simpati publik akhirnya merubah hidupnya jauh lebih baik. Jadi fenomena ini nunjukin kayak ada dua sisi menarik dari fenomena cancel culture di era digital. Poin utamanya adalah cancel culture ternyata bisa banget menghukum seseorang. Kayak kasus di Gus Miftah tadi. Dan opini publik bisa berubah menjadi gelombang yang begitu besar. Sampai bisa mempengaruhi karir lo, reputasi lo, bahkan kehidupan pribadi seseorang. Cuma dalam hitungan hari gitu atau jam mungkin, netizen bisa ngadilin siapa aja yang mereka anggap salah. Stigma sosial, kerugian karir, dan sulitnya memperbaiki nama baik karena jejak digital yang abadi ini jadi efek kekejaman fenomena cancel culture ini. Pertanyaannya, apakah wajar cancel culture ini terus dilakuin? Karena emang fenomena ini dengan mudahnya tuh menggeser dan menghukum satu pihak, tapi juga bisa mengangkat derajat pihak lain. Sampai sejauh mana juga netizen punya hak untuk menentukan keadilan secara kolektif. Dan bagaimana juga nih cara kita sebagai netizen atau masyarakat digital nih memanfaatkan kekuatan opini publik secara bijak biar banyak sisi positifnya dibanding negatifnya. Nah, boleh kasih jawaban nih kalau kalian punya komentar. Dan closing statement dari gue adalah era digital ngasih kita kekuatan buat bersuara. Tapi kekuatan itu juga punya konsekuensi yang besar. Yang terpenting, kita harus terus belajar menggunakan kekuatan ini dengan lebih hati-hati dan juga adil. Nah, kalau dari kameramen gue, ada masukan apa nih? Kata-kata ya kak ya, we listen, we don't judge. Oke? Oke, sekian dari gue dan kameramen gue yang ada di balik kamera. Jangan lupa follow dan share video ini. Sampai ketemu di topik selanjutnya. Dah!